terima kasih Mas Angiola ya. Kita melihat bahwasanya kalau lihat potensi orang udah banyak paham ya, kita sudah punya 70% wilayah kita itu perairan ya, pulonya luar biasa ya, 17.504 pulau ya, terus garis pantai juga luar biasa ya, dan belum lagi kita di dalamnya itu banyak biota-biota ya, biota-biota laut yang menempatkan Indonesia sebagai mega marine biodiversity. Nah, dengan potensi yang kita miliki ya pasti punya persoalan ya, punya masalah ya, baik yang masalah karena faktor lingkungan atau faktor alamnya sendiri ya, ada juga faktor-faktor yang dibuat oleh manusia ya. Kalau faktor alam ya ada global climate change ya, terus juga ada memang satu ekosistem terganggu, dia pasti akan mengakibatkan gangguan pada ekosistem yang lain ya. Dan kalau ada aktivitas berlebih di salah satu sumber daya ya pasti akan mempengaruhi sumber daya yang lain karena itu sifat rantai makanan ya. Nah, belum lagi yang sifatnya memang aktivitas yang dilakukan oleh manusia ya. Bagaimana aktivitas eksploitasi penangkapan ikan yang berlebih ya, dan juga penebangan mangrove ya, terus juga kegiatan-kegiatan perusakan sumber daya, baik itu menggunakan alat-alat yang sifatnya destructive fishing ya, dan lain sebagainya. Jadi memang di samping kita memiliki potensi yang cukup luar biasa, kita juga menghadapi masalah juga yang luar biasa. Nah, makanya hadirlah Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang merupakan bagian dari Kementerian Kelautan Perikanan ya. Kita memiliki tugas yang memang tidak ringan. Kalau saya menyebut ada 3 utama yang bisa dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Yang mungkin orang tidak paham ya, karena selama ini kita hanya mengenal bahwasanya Kementerian Kelautan Perikanan identik dengan perikanan. Padahal satu lagi ada sayap kelautan. Nah, sayap ini yang menjadi tugasnya Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Nah, ada 3 utama yang kita lakukan ya di dalam pengelolaan kelautan dan ruang laut ya. Pertama, ya tugas kita menyiapkan wadah ya, menyiapkan tempat bagaimana nanti ada aktivitas perikanan, baik itu tangkap, budidaya, ataupun aktivitas-aktivitas maritim lainnya yang ada di laut ya, itu ada suatu pengaturan. Makanya kita harus siapkan tempat wadahnya yang baik ya, dibuat jalurnya yang tepat ya, ibaratnya suatu lahan kalau di darat kan terlihat ya, bagaimana area di darat, di lautan juga sama. Bagaimana kabel tempatnya di mana, pipa bawah laut di mana, aktivitas penangkapan di mana, aktivitas industri di mana, dan lain sebagainya. Sehingga jangan sampai ya tidak ada pengaturan. Kalau tidak ada pengaturan ya artinya laut menjadi aktivitas yang tidak teratur atau menjadi aktivitas yang semua bisa masuk. Maka itu salah satu fungsi kita di situ. Itu tadi laut kabel itu terlihat Pak? Terkontrol. Ini menjadi tugas kita ya sekarang ya. Walaupun ada badan nasionalnya ya, tapi terkait dengan perizinannya itu menjadi tugasnya sekarang di JPKRL. Jadi orang masang kabel itu di mana, jalurnya kemana, pipa juga di laut juga di mana lokasinya, itu menjadi tugas kita sekarang. Izinnya ada di JPKRL. Nah, sehingga kita berharap jangan sampai nanti seperti di darat. Oh, di salah satu tempat kabel ya, luar biasa. Mungkin karena orang ramai karena terlihat. Sedangkan di laut orang nggak akan bisa melihat secara langsung. Mungkin orang yang suka diving ya, atau mungkin instansi tertentu yang memang ada kaitan dengan laut, dia akan melihat secara menyeluruh. Nah, artinya tugas kita yang pertama itu bagaimana menyiapkan wadah yang baik ya, sehingga seluruh aktivitas yang ada di laut ini tertata ya, teratur ya, tidak saling menghilangkan ya, dan ada yang dikenal disebut sebagai integrated coastal zone management. Bagaimana pengaruh daratan itu kan berpengaruh terhadap lautan. Nah, ini semuanya diatur, makanya kita ada namanya
RCTP 3K, ada namanya KAW ya, kawasan antar wilayah, ya, mengintegrasikan antara perencanaan yang ada di darat dengan di laut ya, maupun di laut di dalam satu tempat yang melibatkan banyak pihak, banyak provinsi ya. Itu kita atur semua. Itu yang disebut tugas pertama kita, menyiapkan wadah dan bagaimana mengatur ruang laut ya, menjadi salah satu keteraturan ya, sehingga laut tidak menjadi sporadis ya, semua orang ingin terjun ya, tidak ada pengaturan ya. Itu tugas kita yang pertama. Terus kedua tadi disebut ya, ada kerusakan ya, ada ekosistem yang mulai rusak ya. Nah, tugas kita bagaimana menjaga ekosistem yang ada di pesisir dan perairan itu tetap berkelanjutan ya. Ya, kita berharap ya dengan fungsi kedua ya, kita nyiapkan, makanya ada program di dalam salah satu program Blue Economy itu kan ada peningkatan kawasan konservasi ya. Bagaimana kawasan konservasi kita kembangkan ya, harapannya fungsi dari kawasan konservasi setidaknya ada 3 fungsi utama itu bisa kita lakukan ya, sebagai penghasil oksigen, sebagai penyerap karbon, sebagai spawning dan nursery ground-nya ikan-ikan kita, sehingga harapannya dengan adanya kawasan konservasi ya bisa memberikan spillover untuk ikan-ikan yang menjadi objek untuk dilakukan penangkapan ya. Juga mangrove-nya sebagai daerah nursery ground itu, ekosistem mangrove kita jaga, kita pelihara ya. Terumbu karang, lamun, karena itu satu ekosistem yang saling terkait. Nah, fungsi yang kedua itu bagaimana kita merawat ekosistem ya, tanpa ada tadi trade off ya, milih ekologi atau ekonomi, enggak. Justru ada pengaturan di situ ya, sehingga tidak ada kita fungsinya ekonomi saja. Artinya kalau ekonomi saja, ekologi nggak diperhatikan, itu juga rusak gitu. Atau udah ekologinya yang kita lakukan, ekonomi tidak, berarti kita dikasih sumber daya tidak termanfaatkan dengan baik ya. Di situ juga ada faktor sosial ya, jadi jangan sampai masalah sosial, ekonomi, ekologi itu menjadi satu trade off. Justru itu menjadi suatu kompromi yang dilakukan dengan menempatkan mana yang skala prioritasnya, sehingga kelestarian ya, keberlanjutan sumber daya itu tetap menjadi panglimanya. Nah, ini fungsi kita yang kedua, bagaimana itu merawat ya dengan intervensi program dan kegiatan. Ketiga ya, bagaimana kita melihat, orang melihat pantainya bagus, ikannya bagus, di situ laut banyak tersimpan BMKT, ini ada pasirnya meningkat ya, banyak pergerakan pasir karena pengaruh oceanografi. Nah, fungsi yang ketiga bagaimana melihat potensi-potensi yang kita miliki menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi. Makanya muncullah kita menggerakkan ada aktivitas jasa kelautan. Jangan sampai kita hanya melihat tapi tidak berbuat. Nah, negara butuh dana, masyarakat butuh penghidupan. Nah, dengan melihat potensi-potensi yang kita miliki, bagaimana potensi yang kita miliki itu menjadi suatu nilai-nilai ekonomi ya, yang memberikan manfaat buat negara dan buat masyarakat. Nah, termasuk tadi kalau melihat masyarakat adat ya, kita Panglima Laut, ada juga yang lain ya. Kita ada salah satu program ya yang menjadi intervensi yang kita lakukan, yaitu dengan masyarakat hukum adat ya. Jadi mengidentifikasi, mendampingi, terus ada intervensi program dan kegiatan sehingga mereka bisa melakukan aktivitas yang tidak tertinggal dengan yang lainnya. Dijaga aktivitas tempat tinggalnya, sehingga di salah satu kegiatan yang kita lakukan dengan teman-teman untuk melindungi local wisdom itu ya, bagaimana mereka itu tetap terjaga ya, ada pendampingan, termasuk kita berikan itu kalau yang lain harus mengusulkan untuk kegiatan pemanfaatan atau penggunaan ruang laut ya, local wisdom kita berikan gratis itu. Kita fasilitasi ya. Jadi teman-teman setiap tahun punya target bagaimana lokal wisdom yang ada di seluruh wilayah Nusantara ini bisa teridentifikasi dan terbantu, sehingga dia menjadi tuan rumah di wilayahnya sendiri. Jangan sampai terabaikan, karena justru kearifan lokal yang mereka miliki itu menjadi salah satu pembelajaran buat kita juga.
Ya, karena dia bersahabat dengan alam ya. Betul ya, Jadi memenuhi kebutuhannya untuk kebutuhan pribadinya ya, sehingga memang dia ada keseimbangan di dalam mengelola atau memanfaatkan sumber daya ya. Ya, ada salah satu program untuk kegiatan kita itu namanya Sekolah Pantai Indonesia ya. Jadi justru dengan Sekolah Pantai itu dia mengadopsi ya hal-hal yang terkait di masyarakat sekitar. Bagaimana mengedukasi kepada masyarakat ya untuk memahami, mengetahui potensi yang dimiliki dan mengajarkan terkait dengan kearifan-kearifan lokal yang ada di sana. Di samping memang ada hal-hal yang sifatnya nasional ya, sehingga memang di dalam kita melakukan pembelajaran melalui program kegiatan sekolah pantai itu ada sedikit penyesuaian sesuai dengan karakteristik yang ada di wilayah tersebut. Jadi ini sudah kita lakukan udah cukup lama ya, sehingga kita harapkan dengan adanya sekolah pantai kita jemput bola, tidak masuk alam kurikulum formal, tapi kita jemput bola di samping memang kita dorong juga ke dalam kurikulum formal bagaimana isu-isu terkait dengan masalah pesisir, masalah laut itu menjadi salah satu bagian di dalam kurikulum pembelajaran. Jadi jangan sampai seperti kita dulu hanya Budi pergi ke pasar, Budi pergi ke gunung. Sekarang coba diajarkan Budi pergi ke laut, Budi menangkap ikan. Jadi itu merubah mindset ya, pola pikir masyarakat kita bahwasanya ya seharusnya ada keseimbangan, tidak hanya kita diajarkan mengenal gunung, tapi justru dia harus bisa mengenal wilayah sendiri. Justru dia harus punya skill ya. Dia tidak hanya bisa supaya bisa beradaptasi dia harus punya skill ya, minimal anak-anak di pantai ya yang notabene sekarang itu masyarakat atau kabupaten kota yang ada di wilayah pesisir itu data menunjukkan sampai 60%. Artinya ini semestinya konsep mengelola wilayah kota pesisir ya, kota maritim ya, seharusnya dia harus pendekatan yang memang disesuaikan dengan karakteristik wilayahnya, tidak dengan konsep kota metropolitan atau kota-kota yang di daratan. Dia karena punya karakteristik berbeda, termasuk skill masyarakatnya. Dia harus bisa punya kemampuan berenang ya, karena dia supaya beradaptasi ya, beradaptasi simple tapi itu seharusnya menjadi suatu kewajiban sehingga dia pada saat itu ada masalah dia sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Itu mas. Ya. Jadi sebenarnya tugas peningkatan kapasitas masyarakat tidak selamanya menjadi domainnya di CPKRL ya. Jadi memang ada yang sifatnya pendidikan formal, ada pendidikan informal ya. Ada juga sifatnya pelatihan kepada masyarakat ya. Nah, terkait dengan capacity building secara umum ya, itu memang menjadi tugasnya Direktur Badan Pengembangan SDM ya, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM ya. Di sana kita juga punya sekolah-sekolah ya, Poltek maupun sekarang SUPM berpindah menjadi Politeknik ya, yang jumlahnya tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan itu menjadi afirmatif kita kepada masyarakat ya, pesisir ya, anak-anak pelaku utama, pembudidaya, pengolah dan pemasar serta penggaram, bagaimana mereka mendapatkan kesempatan untuk sekolah. Nah, di sekolah kita yang kita miliki itu semuanya gratis ya, dan 100% sesuai dengan arahan Pak Menteri itu didedikasikan kepada anak pelaku utama kecuali Poltek Sidoarjo. Artinya kesempatan anak-anak pelaku utama termasuk anak-anak yang ada di wilayah pesisir ya untuk bersekolah itu lebih besar untuk mengikuti jalur pendidikan formal ya. Jalur informal juga sama ya, ada melalui pelatihan ya masyarakat ya untuk mempelajari teknologi atau kemampuan manajerial dan teknis terkait dengan masalah kelautan dan perikanan. Kita masuk juga terkait dengan kearifan lokal ya, kita ketemu ya, menginventarisasi, kita datang berdiskusi, memperbaiki kelembagaannya, sehingga harapannya dengan adanya program-program yang dilakukan oleh KKP ya, baik itu di DCPKR maupun di BPP SDMKP, harapannya ada afirmatif dari pemerintah ya kepada mereka sehingga mereka bisa bisa apa bisa berjalan seirama dengan masyarakat lainnya. Karena kalau tidak diberikan afirmatif, selamanya dia akan menjadi yang terpinggirkan. Padahal
mayoritas 60% masyarakat kita itu tinggal di wilayah pesisir. Nah, jadi ini secara holistik bosnya di KKP ya, ada tugas-tugas itu dan pembelajaran ini kita lakukan kepada mereka ya supaya ada proses regenerasi ya. Jangan sampai nanti masyarakat nelayan dari dulu sampai sekarang pola penangkapannya sama. Orang pengolahan dari dulu sampai sekarang sama gitu. Orang penggaram dari dulu sampai sekarang sama nggak. Makanya ada proses regenerasi ya para pelaku utama dengan pendidikan formal dan informal ya. Secara khusus untuk masyarakat adat itu menjadi tugasnya kita di DJP-KRL. Harapannya mereka juga sama, jangan sampai tidak melek teknologi. Jangan sampai dia tertinggal ya sebagai masyarakat primitif, tidak. Dengan kearifan lokal yang mereka miliki, justru dia bisa tetap beradaptasi dengan kondisi yang saat ini, dan mereka tidak seperti masyarakat aborigin yang masyarakat di negara-negara lain ya yang menjadi masyarakat kelas 2. Justru dengan kearifan yang dia miliki, dia tetap menjadi tuan rumah di wilayahnya sendiri dengan caranya di dalam dia menjaga lingkungan dan ekosistem yang ada di sekitarnya. Dan kita bisa belajar dari mereka juga. Iya, dan ini kita lakukan setiap tahun ya. Jadi cukup banyak aktivitas-aktivitas yang kita berikan, termasuk yang lain ada perlu pengurusan untuk penggunaan ruang laut, ya mereka kita bantuin loh prosesnya sampai mereka benar-benar punya kepastian di dalam memanfaatkan ruang laut, termasuk tempat tinggalnya yang memang 2/3 tempat tinggalnya itu ada di laut. Nah, kita fasilitasi supaya mereka juga ada kepastian tinggal di wilayah pesisir.